Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Vireka. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul How to Train Your Dragon 2 tahun 2014. Film ini adalah kelanjutan dari How to Train Your Dragon yang pertama. Jadi buat yang belum nonton yang pertama, linknya sudah saya kasih di kolom deskripsi. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja mari kita gaskan. 5 tahun pun telah berlalu, kita diperlihatkan kembali desa Berg yang kini hidup damai dan berdampingan dengan para naga. Bangsa Viking seringkali mengadakan lomba balap naga, yaitu di mana para penunggang naga akan saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin dengan cara memasukkan domba ke dalam keranjang yang telah disediakan oleh para panitia lomba. Lalu ada domba hitam yang menjadi poin terbanyak. Karena Astrid top lokal balap naga, jadi Astrid pun akhirnya menang. Berbeda dari teman-temannya, Hiccup lebih memilih terbang bersama Toothless untuk mencari hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat Hiccup berlatih terbang solo, kabut tebal menutupi pandangan Hiccup, sehingga ia nyaris menabrak tebing. Beruntung, Toothless dengan sigap menolong Hiccup, lalu mendaratkannya di sebuah pulau kecil. Meskipun landingnya agak mulus. Di sini kita diperlihatkan persahabatan Toothless dan Hiccup yang semakin erat. Saat Hiccup hendak menamai tempat tersebut, tiba-tiba muncul Astrid yang mengendarai Deadly Rider yang seringkali dipanggilnya Stormfly. Di sana Hiccup menceritakan keluh kesahnya kepada Astrid kalau ia agak kesal dengan ayahnya karena ia selalu dipaksa untuk belajar memimpin para Viking agar suatu saat Hiccup dapat menggantikan posisi ayahnya itu. Perbincangan mereka pun mendadak terhenti karena melihat asap kekacauan di depan mata mereka. Mereka pun langsung berangkat mengecek karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tiba-tiba Stormfly terkena jeratan dan jatuh bersama Astrid. Beruntung Toothless segera menolongnya. Ternyata mereka adalah rombongan penangkap naga yang dipimpin oleh seorang bernama Eret. Astrid pun tak akan tinggal diam karena melihat naga peliharaannya yang ditangkap oleh kelompok yang gak bertanggung jawab. Akhirnya Hiccup pun mencoba bernegosiasi dengan halus agar Stormfly bisa dibebaskan kembali. Ternyata kelompok Eret habis diserang oleh penunggang naga misterius. Alhasil karena serangan tersebut, hasil buruan naga kelompok Eret pun menjadi lepas kembali. Kini mereka ketakutan dengan sang ketua guild tertinggi mereka yang bernama Drago. Drago akan sangat marah ketika pasukannya kembali tanpa hasil sama sekali. Mereka juga malah menuduh Hiccup adalah bagian dari kelompok misterius yang menyerangnya, sehingga membuat Eret dan pasukannya ingin membalas dendam kepada Hiccup dan Astrid. Hiccup yang gak tahu apa-apa dibuat kebingungan oleh percakapan itu. Lalu Eret pun langsung open war di sana. Karena Hiccup dan Astrid belum full item, akhirnya mereka pun kabur terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, Hiccup pun langsung melapor kepada ayahnya. Stoic pun langsung terkejut setelah Hiccup mengatakan Drago Bloodfish yang sedang membuat pasukan naga miliknya. Stoic yang mendengar hal tersebut langsung mengisolasi semua warga desa termasuk dengan naga-naga peliharaannya dan menutup pintu rapat-rapat karena sebentar lagi akan terjadi perang. Kemudian Hiccup pun mengusulkan idenya untuk menemui kelompok Eret agar mereka dibawa ke hadapan Drago. Lalu Hiccup akan berbicara baik-baik dengan Drago supaya ia nggak menangkap naga di desa Berg. Karena ayahnya menolak usulan Hiccup, Hiccup pun akhirnya pergi bersama Astrid untuk mencari keberadaan kelompok Eret. Lalu akhirnya mereka pun menemukan rombongan Eret dan langsung menyerahkan diri begitu saja dengan harapan Eret akan membawanya ke hadapan Drago. Namun rencana Hiccup harus gagal karena Stoic dan yang lainnya datang dengan tujuan ingin mengajak pulang Hiccup. Tapi Hiccup gak setuju dan masih ngotot kalau dia bisa membujuk Drago. Stoic pun akhirnya menceritakan kisah masa lalunya. Jadi pada zaman dahulu diceritakan pada saat itu para Viking sedang rapat untuk mengalahkan naga. Tiba-tiba masuk seorang bernama Drago Bloodfish yang mengenakan jubah kulit naga. Lalu Drago pun menyuruh bangsa Viking untuk tunduk mengikutinya karena dia berpikir dialah satu-satunya yang dapat mengendalikan naga. Namun bangsa Viking malah mentertawakan hal tersebut dan malah mengusir Drago. Setelah Drago pergi, tiba-tiba tempat itu diserang oleh naga lapis baja dan langsung memporak-porandakan tempat tersebut. Beruntung Stoic selamat, namun cuma dia satu-satunya yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Setelah diceritakan kisah yang mengerikan itu, Hiccup masih ngotot untuk mencari keberadaan Drago. Ini emang Hiccup nih kepalanya batu apa gimana nih? Lalu saat di atas awan, Hiccup bertemu dengan penunggang naga misterius di sampingnya. Tanpa diduga, Hiccup diserang oleh naga orang misterius itu. Hiccup pun dibawa ke rumahnya. Begitu juga dengan Toothless.
Saat orang misterius itu mulai membuka topengnya, oh my god, ternyata dia adalah ibu Hiccup. Dan Hiccup sendiri adalah anak kandungnya yang ia tinggalkan 20 tahun silam. Shin pun berpindah ke Stoik dan Cooper yang menemukan topeng Hiccup dan langsung melacak keberadaan Hiccup dengan naga miliknya. Kembali ke ibu Hiccup yang dia ini memiliki nama Valka. Di sana Hiccup dibawa ke tempat para naga, yang dimana para naga ini bisa terbang bebas kemanapun. Lalu kemudian Valka menceritakan masa lalunya, mengapa dia meninggalkan Hiccup. Jadi dahulu kala saat Hiccup masih bayi, seperti biasa desa Berg diserang oleh naga. Namun ada satu naga yang menghampiri Hiccup yang sedang menangis. Awalnya Valka dibuat terkejut karena naga ini gak melukai anaknya dan malah menenangkannya. Sampai Stoik datang dengan senjata dan amarahnya, sehingga membuat naga itu menjadi tak terkendali dan akhirnya menculik Valka. Valka pun kemudian dibawa ke sarangnya, dan di sini Valka justru malah senang karena dia bisa hidup berdampingan dengan para naga, sehingga membuatnya tidak mau pulang karena para Viking membenci naga. Kemudian Hiccup pun diperkenalkan dengan sang raja naga di sarang ini. Setelah bertemu dengan sang raja naga, Valka pun mengajak Hiccup untuk makan bersama. Di sisi lain, Astrid khawatir dengan Hiccup. Siapa tahu Hiccup sudah ditangkap oleh Drago, kata Astrid. Karena kekhawatiran tersebut, akhirnya mereka pun kembali ke kapal Eret dan memaksanya untuk membawanya ke hadapan Drago. Sayangnya, setelah mereka sampai di markas Drago, mereka harus terkena serangan dari bawahan Drago. Pada akhirnya mereka pun harus dibawa ke hadapan sang ketua guild. Di sana mereka harus kena mental karena melihat Drago dengan sosok mengerikan bisa mengendalikan naga dengan teriakannya. Mereka semua juga menyesal karena firasat mengenai Hiccup ternyata salah. Tapi Astrid malah mengatakan kalau Hiccup akan memporak-porandakan pasukan Drago dengan naga naik fury miliknya. Drago pun pada akhirnya juga siaga dengan mempersiapkan alat tempur miliknya. Terus di sana Eret juga harus terkena masalah besar karena bukannya membawa naga, Eret malah membawa bocah-bocah ini. Beruntung saat Eret akan dieksekusi, Stormfly langsung datang untuk menolong Eret. Pada akhirnya Eret pun dihukum sama seperti bocah Berg. Akan tapi berkat bantuan Eret akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri. Shin pun kembali ke Hiccup. Tiba-tiba Stoik dan Cooper menemukan Hiccup dan langsung ingin mengajak pulang Hiccup. Hingga pada akhirnya, oh my god, Stoik pun terkejut karena melihat istrinya yang selama ini dikira mokat ternyata masih sehat walafiat di depan matanya. Kemudian mereka pun akhirnya berbaikan sembari menyiapkan makanan dan saling menceritakan apa yang telah terjadi di saat mereka berpisah selama 20 tahun ini. Sayangnya kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena tiba-tiba Drago bersama pasukannya muncul di sana dan langsung menyerang membabi buta. Teman-teman Hiccup yang selamat juga akhirnya mulai membantu Hiccup untuk menyerang pasukan Drago. Di sana sang Raja Naga juga mulai menampakkan dirinya untuk membantu pertempuran. Namun ternyata Drago juga punya satu jenis naga yang sama, yaitu naga spesies Alpha. Nah, akhirnya mereka pun adu mekanik. Sayangnya naga Alpha milik Valka harus mati karena kalah adu mekanik. Alhasil karena hal tersebut Drago pun langsung memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh naga Alpha, yaitu mengendalikan seluruh naga yang berada di sekitarnya, termasuk Toothless yang mulai dikendalikan agar bisa menyerang dan membunuh Hiccup. Stoik yang melihat anaknya dalam bahaya, dia pun langsung berlari sekuat tenaga dan akhirnya Stoik pun terbenetkan. Di sana Hiccup pun harus bersedih karena kehilangan seorang pemimpin sekaligus ayah yang membesarkannya dan juga kehilangan semua naga peliharaannya. Drago pun akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk mengambil alih naga yang ada di desa Berg. Hiccup pun akhirnya mulai bangkit dari kesedihan dan akhirnya mengambil naga-naga kecil karena naga kecil gak terpengaruh oleh hipnotis naga Alpha. Kedatangan Hiccup dan kawannya tepat sebelum Drago menghancurkan desa. Di sana Hiccup langsung menemui Toothless yang masih terkena hipnotis naga Alpha. Beruntung Toothless langsung tersadar setelah terkena khotbah no jutsu dari Hiccup. Mereka pun langsung bekerja sama untuk mengalahkan naga Alpha dan juga Drago. Setelah baku tembak yang cukup sengit, Hiccup dan Toothless harus terkena serangan es naga Alpha. Beruntung cakra Toothless sudah penuh, akhirnya dia pun mengeluarkan mode awakening-nya. Dan juga Toothless mengunlock skill baru, yaitu mengendalikan naga yang terkena hipnotis sebelumnya. Nah, akhirnya Drago dan naga Alpha terkena bombardir oleh semua naga yang ada di sana.
Pada akhirnya Drago bersama naga alpha pun terpaksa mundur, dan film How to Train Your Dragon 2 ini ditutup dengan Toothless yang menjadi naga alpha baru dan juga Hiccup yang dinobatkan menjadi kepala suku yang baru. So itulah dia alur film How to Train Your Dragon 2. Film ini saya kasih rating 9 dari 10 karena ini memang menurutku bagus dan keren. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.